Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Al-ayah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Lebih-lebih Allah masih memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, nikmat iman dan Islam. Sebagai wujud rasa syukur, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, khatib mengajak kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagi seorang muslim, ia senantiasa berharap bahwa seluruh hidupnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu sendiri secara bahasa artinya an-nama wa jihadah. Berkah juga berarti as-sa'adah, kebahagiaan. Seorang ulama bernama Abul Baqa Al-Kufi menjelaskan tentang al-barakah. Keberkahan itu adalah an-nama wa ziyadatu khisyatun au ma'nawiyatun wa subutul khairil ilahi fisai wa dawamihi. Yang namanya berkah itu adalah sesuatu yang tumbuh berkembang dan bertambah, baik sesuatu yang nampak atau yang maknawi, sekaligus tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu tersebut. Secara ringkas, yang namanya berkah itu adalah apa? Sesuatu yang tetap tumbuh berkembang dan mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat bagi pemiliknya. Maka jamaah rahimakumullah, dari definisi tersebut jelaslah bahwa keberkahan itu bukan hanya berkaitan dengan aspek kuantitas, melainkan tentang apakah sesuatu tersebut mendatangkan kebahagiaan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, lalu usaha apa yang bisa kita lakukan? Perbuatan apa, amal apa yang bisa kita kerjakan agar hidup kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya, apabila ia bertakwa di dalam hidupnya, ia bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala,
menjauhi larang-larangannya, bersungguh-sungguh tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan adalah dengan mewujudkan rasa takwa di dalam diri kita. Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang makna takwa ini. Yang pertama adalah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak maksiat kepada Allah. Yang kedua, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa. Dan yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur. Demikianlah Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang makna takwa. Dalam satu surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Dan seandainya penduduk negeri amanu, mereka beriman, wattaqau dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka sungguh kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Fakhrul Razi menjelaskan keberkahan dari langit berupa hujan, keberkahan dari bumi berupa tumbuhnya berbagai macam tanaman, buah-buahan, dan diturunkannya rasa aman dan selamat di dalam diri kita. Ini usaha pertama yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mencari harta yang halal. Misi yang harus kita perjuangkan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mencari rezeki yang halal. Jadi mencari rezeki yang halal adalah misi yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap muslim. Kenapa mencari yang halal itu satu kewajiban? Sebagai satu misi yang harus kita perjuangkan sebagai seorang muslim. Jamaah rahimakumullah, ada 4 perkara yang salah satunya yang berupa harta akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertanggungjawaban harta adalah berkaitan dengan bagaimana cara kita mendapatkan. Setelah kita mendapatkan, untuk apa harta itu dipergunakan. Maka bagi seorang muslim, tentang cara, tentang proses, itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi inputnya sesuatu yang dijual itu kalau dia seorang pedagang, sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Tetapi cara mendapatkan keuntungan, cara mendapatkan laba dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan menyembunyikan cacat, dengan mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk, dengan mengurangi timbangan. Itu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi setiap muslim mencari harta yang halal, caranya, prosesnya harus dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara. Di dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Faman ya'khud malan bihaqqihi yubarik lahu fi, wa man ya'khud malan bighairi haqqihi famasalhu kamasal ladzi ya'kulu wa la yasba'u." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberikan keberkahan kepadanya. Dan siapa yang mengambil harta bukan menjadi haknya, maka ia seperti hewan yang selalu makan dan tidak pernah kenyang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk
mengambil harta yang bukan haknya adalah apa? Ketika ia menjadi pedagang, ia menyembunyikan cacat barang dagangannya, ia mengurangi timbangan, ia mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk. Bentuk yang lain apa? Tidak menunaikan zakat ketika sudah waktunya untuk mengeluarkan. Itu juga disebut mengambil hak orang lain. Kemudian usaha yang ketiga, jamaah rahimakumullah, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berpagi-pagi dalam menjemput rezeki. Sebagai seorang muslim, aktivitas yang paling baik bagi kita adalah berpagi hari. Kita sudah bangun sepertiga malam untuk melaksanakan qiyamul lail, kita sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan maqamah mahmudah, kedudukan yang terpuji. Kemudian sambil menunggu adzan, setelah adzan dikumandangkan untuk melaksanakan salat subuh, kemudian kita melaksanakan 2 rakaat fajar. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan isinya. Keberkahan yang kedua. Keberkahan yang ketiga, kemudian kita melaksanakan salat subuh, kita memberikan keberkahan. Kita disaksikan malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Kemudian yang paling penting, jamaah rahimakumullah, dengan kita beraktivitas sejak pagi hari dalam rangka menjemput rezeki, kita mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriyah. Ya Allah, berkailah untuk umatku pada pagi hari. Aku qouli hadza wa astaghfiru innal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansuna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo
mencerahkan, inspiratif.